Acara ini dipersembahkan oleh pemirsa, masih dalam acara Rumah Sakit Ortopedi, Solusi Sendi dan Tulang. Dan saya juga masih bersama dengan Dr. Ismail Marianto, spesialis ortopedi konsultan. Dan kalau tadi kita sudah tahu tentang alat Ilisarov ini, nah sebetulnya tadi dokter kan mengatakan bahwa pasien ketika sudah bisa memakai alat ini, sudah canggih, sudah piawai, nanti boleh diperbolehkan untuk pulang. Berarti nanti yang akan menyetel itu pasiennya sendiri ya dok ya? Betul. Jadi pasien selama mondok diajarin bagaimana memutar baut-bautnya ini, ring yang mana harus dipanjangkan, ring mana yang harus diam saja, kemudian kawat yang mencoblos dagingnya itu bagaimana merawatnya. Kalau sudah dinyatakan oleh perawat sudah lulus, boleh pulang. Setiap bulan kontrol ke rumah sakit untuk dilakukan ronsen. Kalau tidak bisa datang ke rumah sakit ortopedi di Solo karena pasiennya tersebar dari Aceh sampai Papua, maka pasien boleh foto ronsen di rumah sakit terdekatnya. Kemudian fotonya dikirimkan melalui WhatsApp ke saya, sehingga saya bisa memberikan solusi apa yang dia masalah alami. Tapi ya kadang-kadang pasien-pasien itu aneh-aneh. Anehnya gimana? Saya di WhatsApp, dok saya kakinya dirubung semut gitu. Kenapa bisa seperti itu dok? Ya mungkin kepingin ngomong sama dokternya aja. Iya mungkin karena sugesti juga ya, kalau sudah dengar dokternya memberi saran-saran itu jadi tenang gitu. Dok, ini kan alat yang seperti ini ya, saya aja yang baru sekali ngelihat tadi Pak Dayat itu ngeri gitu. Nah bagaimana pasiennya itu sendiri dok? Apakah dia juga mengalami depresi atau bagaimana? Yang jadi masalah itu penonton. Jadi orang satu desa itu berduyun-duyun lihat pasien ini karena aneh kan. Jadi pasiennya yang harus siap mental dan keluarganya dilihat orang banyak. Dan perawatannya saya kira nggak terlalu sulit, asal teraten, teratur, insya Allah bisa baik. Ya. Dan itu memang sebagian besar itu pasien yang memakai alat ini jadi tontonan dok? Betul. Apa itu tidak akan membuat pasien jadi putus asa gitu dok? Enggak, malah dia pamerkan ke tetangga teman-temannya, saya dipasang kompor. Seperti itu. Tapi dokter tetap harus memberikan motivasi kepada pasien ya dok ya? Tidak depresi. Iya, dok tadi kalau pasien yang dari luar kota, yang dari jauh, kemudian sebulan sekali harus kontrol, tapi tidak bisa kontrol, bisa ronsen di rumah sakit terdekat, kemudian dikirimkan lewat WhatsApp atau email. Iya, email ya. Itu ada nggak dok kayak semacam situs yang mungkin bisa untuk menghubungi dokter Ismail ini? Internetnya, alamatnya? Rumah sakit ortopedi, RSO Solo. Ya. Ada nanti websitenya di situ. Oke, baik. Kalau dokter Ismail sendiri di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta ini sudah berapa tahun dok? Sejak 97. Sejak 97 ya? Sebelum Solo dibakar. Masih ingat sekali ya. 98. Dibakarnya 98. Oke. Ya, dokter langsung menangani pasien dengan alat Ilisarov ini? Iya, betul. Kemudian kalau untuk praktek dokter Ismail sendiri dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 pagi sampai jam 4 sore di rumah sakit ini. Itu ya. Liburnya hari Sabtu Minggu? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Dan juga masih sering Sabtu masuk karena saya merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah Pendidikan Dokter Spesialis. Oke. Ya, baik dok. Kemudian ini yang jadi pertanyaan dan mungkin juga ditunggu-tunggu oleh pemirsa ya. Biasanya kalau di rumah sakit tuh ada pelayanan Askes atau BPJS. Nah, dengan penanganan Ilisarov ini dok, apakah bisa menggunakan BPJS atau Askes ini? Jadi Askes, BPJS, Jamkesmas, Jamkesda bisa dilayani penuh. Oh, jadi iya. semuanya jadi gratis. Apalagi alat ini kan dibuat oleh rumah sakit ini sendiri, jadi nggak ada masalah. Jadi para penderita yang mengalami kecelakaan dengan tulang hilang atau kaki kanan kiri tidak sama panjang, tangan kanan kiri tidak sama panjang, datang aja dengan BPJS juga tidak ada masalah, semua akan terlayani dengan baik. Iya.
Iya, iya pemirsa, jadi kabar gembira ya untuk Anda bahwa yang mempunyai keluhan tangan atau kaki panjang sebelah atau tidak sama nanti bisa ditangani dengan terapi Ilisarov ini, dan kalau Anda mempunyai BPJS nanti bisa dilayani secara gratis ya. Juga yang mau menambah tinggi badan. Oh, gitu kalau bisa mau ya. dipasang alat ini. Menambah tinggi badan berarti dua-duanya dipasang, Dok. Iya. Kalau misalnya mau jadi pragawati gitu ya, Dok, ya? Bisa. Pramugari. Tentara. Bisa. Dua-duanya dipasangin alat ini, tapi harus tahan sakit ya, Dok ya? Enggak sakit. Oh, udah sakit ya. Kalau tidak ada keluhan, hanya untuk menambah panjangnya tadi, berapa bulan, Dok? Tinggal panjangnya kurang berapa? Tambah berapa senti dia? Kita sanggup 1 bulan 2,5 senti menambah tinggi badannya. Oke. Dok, ini kan alatnya ini aslinya dibuatnya di mana? Rusia. Di Rusia. Kenapa dokter tidak mengambil alat ini di Rusia? Kenapa dokter membuat sendiri? Mahal. Mahal ya, Dok, ya? Iya. Kan kita harus swadesi. Berarti alat ini dibikin di sini? Di bingkil rumah sakit ortopedi, bagian pembuatan kaki palsu, protese. Mari kita lihat di workshopnya di belakang. Oke. Tahu. Iya. Baik pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu pembuatan dari alat Ilisarov ini, nanti saya akan ajak pemirsa untuk langsung datang menyaksikan di bengkel pembuatan alat Ilisarov ini, tentu saja di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Dan Dok, saya mau jalan-jalan dulu ke bengkel ya. Terima kasih sekali atas waktunya Dokter Ismail. Terima kasih sudah membantu pasien-pasien yang putus asa dengan alat ini. Semoga tetap sukses, Dok. Amin. Ya, terima kasih.